Pemirsa, Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Putri Adelia, dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menuju swasembada energi nasional, sekaligus memperkuat pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Percepatan pembangunan PLTS menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Ruslani yang hadir di rapat mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS secara bertahap dengan prioritas pada wilayah yang telah memiliki jaringan distribusi listrik. Selain itu, Rosan menyebut pengembangan industri tenaga surya di dalam negeri juga mulai didukung investasi besar. Salah satunya pembangunan pabrik ekosistem tenaga surya dengan nilai investasi mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan memang saya juga sampaikan kebetulan sudah ada masuk investasi di Indonesia Tangata Seaton ini untuk pembangunan pabrik investasi 1,4 miliar dolar dengan kapasitas 50 megawatt. Jadi itu sudah 50 gigawatt. Jadi itu juga sudah investasi sudah masuk. Akhir tahun ini akan selesai. Jadi itu juga akan membantu untuk kita bisa pakai produksi dalam negeri kita untuk proyek PLTS ini. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan prototipe PLTS melalui Badan Pengelola Investasi dan Antara di Kabupaten Sumeneb dengan kapasitas sekitar 1 megawatt. Proyek percontohan tersebut akan ditinjau bersama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pendidikan Tinggi untuk kemudian dikembangkan lebih luas di berbagai daerah. Tradisi mudik Lebaran kembali menjadi momen yang paling dinantikan jutaan masyarakat Indonesia. Setiap tahun gelora rindu untuk pulang ke kampung halaman seolah tak pernah padam. Mudik bukan sekadar perjalanan, melainkan perjumpaan emosi, silaturahmi, dan ikatan keluarga yang telah menjadi bagian dari identitas sosial bangsa. Menjelang Lebaran 2026, antusiasme masyarakat terhadap tradisi mudik terlihat semakin tinggi. Berbagai moda transportasi mulai dari kereta api, bus, pesawat, hingga kapal laut mencatat peningkatan pemesanan tiket. Jalanan antar kota dan antar provinsi diperkirakan akan dipadati jutaan pemudik yang ingin merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Namun di balik antusiasme tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Lonjakan pergerakan manusia dalam waktu singkat selalu membawa risiko, mulai dari kemacetan panjang, keselamatan transportasi, hingga kesiapan infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, penambahan armada transportasi, pengaturan lalu lintas, serta peningkatan pengawasan keselamatan terus dilakukan untuk memastikan arus mudik berjalan lancar. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Merencanakan perjalanan dengan matang, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan menjadi kunci agar mudik tidak berubah menjadi risiko perjalanan yang berbahaya. Mudik Lebaran pada akhirnya adalah perjalanan hati, perjalanan untuk kembali ke akar, keluarga, dan nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, semangat silaturahmi yang menjadi esensi Lebaran harus diiringi dengan tanggung jawab dan kewaspadaan, agar setiap perjalanan pulang benar-benar berakhir dengan kebahagiaan di kampung halaman. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Putri Adelia, sampai jumpa.